Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Kami dari tim promosi kesehatan Rumah Sakit Dr. Agus Jam Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat akan menyampaikan topik kesehatan yang berjudul inisiasi menyusui dini. Pengertian IMD, inisiasi menyusui dini adalah bayi diberikan kesempatan mulai inisiasi menyusui sendiri segera setelah lahir dini dengan meletakkan bayi menempel di dada atau perut ibu. Bayi dibiarkan merayap mencari puting dan menyusu sampai puas. Proses ini berlangsung minimal 60 menit pertama sejak bayi lahir. Manfaat inisiasi menyusui dini. Yang pertama adalah dada ibu berfungsi sebagai termoregulator yang dapat mencegah risiko hipotermia atau kedinginan dan menghangatkan bayi. Yang kedua, memberikan perlindungan alamiah bagi bayi. Bayi akan mendapatkan kolostrum yang kaya zat kekebalan tubuh terhadap infeksi, sekaligus penting untuk pertumbuhan usus, di mana kolostrum akan membuat lapisan yang melindungi dan mematangkan dinding usus bayi. Yang ketiga, dampak membentuk kekebalan bayi. Saat bayi merayap di dada ibu, bayi menjilat kulit ibu dan menelan bakteri non-patogen dari kulit ibu. Bakteri baik ini akan berkembang biak membentuk koloni di kulit dan usus bayi, sehingga bayi menjadi kebal dan bakteri patogen yang akan dihadapi di dunia barunya. Yang keempat, isapan bayi pada puting ibu sewaktu IMD merangsang pengeluaran hormon oksitoksin yang membuat ibu lebih tenang, rileks, mencintai, dan bahagia. Ibu dan bayi akan lebih tenang sehingga pernapasan dan detak jantung bayi akan menjadi lebih stabil dan membuat bayi tidak rewel. Yang kelima, saat bayi menjilat-jilat kulit ibu, bakteri non-patogen di kulit ibu akan tertelan. Bakteri baik ini akan berkembang biak di kulit dan usus bayi, yang selanjutnya akan membangun kekebalan bayi terhadap berbagai penyakit. Yang keenam, kontak kulit bayi dengan kulit ibu meningkatkan ikatan kasih sayang antara ibu dan bayi. Kontak kulit dalam 1-2 jam pertama ini sangat penting karena setelah itu bayi akan tidur. Yang ketujuh, bayi yang mendapatkan ASI melalui IMD sejak awal kelahirannya dapat mengurangi risiko alergi. Yang kedelapan, produksi ASI menjadi lancar dan banyak serta memudahkan bayi mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan dan tetap menyusu sampai berusia 2 tahun. Manfaat bagi ibu. Yang pertama adalah proses IMD akan membantu kontraksi rahim, mempercepat pengeluaran plasenta, dan mengurangi perdarahan pasca persalinan. Yang kedua, proses IMD merangsang pengeluaran hormon oksitoksin yang juga disebut cold hormone atau love hormone. Hormon oksitoksin membuat ibu merasa tenang dan rileks, mencintai bayi dan bahagia. Oksitoksin juga menyebabkan refleks pengeluaran ASI dan kontraksi rahim yang mengurangi perdarahan pasca persalinan. Manfaat bagi keluarga. Yang pertama, ayah bayi akan berbahagia bersama ibu menyambut kelahiran bayi. Ayah berkesempatan membisikkan doa-doa yang baik di telinga bayi. Yang kedua,
Ayah dan ibu berkesempatan melihat proses IMD. Ini merupakan pengalaman batin yang sangat indah bagi ayah, ibu, dan bayi. 5 perilaku sebelum bayi berhasil menyusu atau free feeding behavior. Perilaku pertama, bayi diam siaga atau rest alert state selama 30 menit pertama. Yang kedua, sesekali membuka lebar matanya. Yang ketiga, merupakan penyesuaian peralihan dari keadaan dalam kandungan ke dalam luar kandungan. Perilaku kedua, yang pertama adalah 30-40 menit bayi mengeluarkan suara. Yang kedua, menggerakkan mulut seperti mau minum. Yang ketiga, menjilat serta mencium tangannya yang basah oleh cairan ketuban. Bau ini sama dengan bau yang dikeluarkan payudara ibu. Yang keempat, bau dan rasa ini akan membimbing bayi mulai merayap untuk menemukan payudara dan puting susu ibu. Perilaku ketiga, yang pertama, bayi mulai merayap bergerak ke arah payudara. Kedua, kaki menendang-nendang perut ibu. Yang ketiga, menjilat-jilat kulit ibu dan menghentakkan kepalanya ke dada ibu sambil menoleh ke kiri dan ke kanan. Yang keempat, tangan bayi mulai menyentuh dan meremas daerah puting susu. Perilaku keempat, secara naluriah bayi mengeluarkan air liur ketika mencium bau payudara ibu. Perilaku kelima, yang pertama, ketika menemukan puting susu, bayi akan menjilat puting. Yang kedua, bayi mengulum puting dan membuka mulut lebar dan melekat dengan baik pada puting sang ibu. Bagaimana proses IMD menyusui dini? Yang pertama adalah petugas kesehatan menjelaskan terlebih dahulu kepada ibu dan suami atau keluarga sebelum proses persalinan tentang apa yang harus dilakukan. Yang kedua, suami atau keluarga harus mendampingi ibu sampai proses IMD selesai, tidak hanya saat persalinan saja. Yang ketiga, dengan didampingi suami atau keluarga dapat membantu ibu secara aktif melakukan IMD dengan rasa percaya diri. Yang keempat, segera setelah lahir, menangis, mulai bernapas, potong tali pusat. Maka yang pertama adalah secepatnya keringkan seluruh tubuh bayi dengan handuk lembut, kecuali kedua tangannya, karena tangan yang basah oleh cairan ketuban baunya sama dengan bau cairan yang dikeluarkan oleh payudara ibu. Yang kedua, bau dan rasa ini akan membimbing bayi menyerap untuk menemukan payudara dan puting susu ibu. Yang ketiga, jangan hilangkan lemak putih atau pernik di tubuh bayi karena mencegah panas tubuh bayi. Tubuh bayi keluar dan juga melindungi bayi agar tetap hangat. Yang keempat, tengkurapkan bayi tanpa pakaian atau bedong di dada ibu. Kulit bayi melekat pada kulit ibu. Selimutnya bayi bila perlu ditutupi kepalanya. Yang kelima, dengan posisi tengkurap di dada ibu, biarkan bayi merayap mencari sendiri puting susu ibu. Ibu dapat membantu dengan sentuhan lembut, tapi jangan memaksa bayi menuju puting susu. Yang keenam, biarkan bayi menendang perut ibu karena akan membantu kontraksi rahim untuk mengeluarkan plasenta dan mengurangi pendarahan pasca persalinan. Yang ketujuh,
kaki menekan-nekan perut ibu untuk bergerak ke arah payudara dengan areola sebagai sasaran. Yang kesembilan, menjilat-jilat kulit ibu, menyentuh puting susu dengan tangannya, menghentakkan kepala ke dada ibu, menoleh ke kanan dan ke kiri. Yang ke-10, menemukan puting susu, menjilat, menggulung puting susu, membuka mulut lebar dan melekat dengan baik. Yang 11, biarkan tangan bayi meremas puting ibu, remasan tangan bayi, hentakkan kepada bayi di dada ibu. Dan perilaku bayi menoleh ke kiri dan ke kanan sambil menggesek payudara ibu dapat merangsang pengeluaran ASI lebih cepat dan kontraksi rahim. Yang ke-12, ketika bayi di dekat puting susu ibu, bayi akan mengeluarkan air liur, menjilat puting dan membuka mulut secara lebar. Biarkan bayi mengulum puting ibu dan mengisapnya. Isapan bayi pada puting ibu akan merangsang pengeluaran hormon oksitoksin yang akan membantu kontraksi rahim, pengeluaran plasenta dan mengurangi perdarahan pasca persalinan. Yang ke-13, sentuhan, hisapan dan jilatan bayi pada puting ibu akan merangsang keluarnya oksitoksin yang penting untuk beberapa hal. Yang pertama, menyebabkan rahim berkontraksi, membantu pengeluaran plasenta dan mengurangi pendarahan pada ibu. Yang ketiga, merangsang hormon lain, membuat ibu menjadi tenang, rileks dan mencintai bayi, meningkatkan ambang nyeri atau euforia. Yang ketiga, merangsang pengaliran ASI dari payudara. Selanjutnya yang ke-14, ibu dan ayah akan merasa sangat bahagia bertemu dengan bayinya. Pertama kalinya seperti ini, ayah dapat mengajarkan atau didoakan anaknya di dada ibunya. Yang ke-15, proses IMD minimal 1 jam dan berlangsung segera setelah bayi lahir. Yang kelima, selesai proses IMD, lanjutkan dengan proses perawatan bayi baru lahir sesuai standar. Lakukan rawat gabungan bayi dan ibu. Ibu harus berada dalam jangkauan ibu sepanjang hari 24 jam agar setiap saat bayi dapat menyusu pada ibunya. Dengan menyusu dini, ASI akan keluar lebih cepat dan banyak. Yang keenam, proses IMD ini hanya dilakukan pada pasien dengan kondisi ibu dan bayi yang stabil. Kondisi yang tidak stabil, misalnya bayi dengan gangguan napas atau shock. Sedangkan kondisi ibu yang tidak stabil adalah kejang, pendarahan pasca persalinan, gangguan kesadaran, shock dan sesak. Menyusui dini menjadikan bayi Anda lebih sehat. Sekian informasi kesehatan dari tim promosi kesehatan Rumah Sakit Agus Jam Kabupaten Ketapang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.